bagaimana proses di MK ini membolehkan kepada calon yang muda dengan cara melanggar etik, sebenarnya kita sedang mengajari anak-anak muda melanggar etik. Itu pelajaran yang harus kita tanamkan, naral kita, para politisi kita yang aktif di lapangan, yang di gelanggang politik, yang punya tujuan baik pada negeri ini, tolong itu disadari bahwa sebenarnya kita tengah mengajari loh anak-anak milenial, anak generasi yang Z segala macam, bahwa cara-cara yang gak etik sebenarnya dibenarkan kok itu. Itu yang berbahaya. Pilpres tahun 2024 ini kita lihat bahwa begitu ramai sekali. Sejak setahun sebelumnya kita lihat bahwa suhu politik yang ada di Indonesia semakin lama semakin mendidih. Semakin banyak perdebatan, semakin banyak gontok-gontokan, semakin banyak pertarungan. Nah, yang menjadi persoalan bahwa beberapa waktu lalu kita melihat bahwa salah satu pasangan mendapatkan kategori yang dipertanyakan orang, yaitu pasangan Prabowo dan Gibran, karena persoalan ada di MK. MK telah memberikan karpet merah untuk Gibran untuk bisa berlaga di Pilpres 2024. Yang kita tahu bahwa sampai sekarang ini persoalan itu menjadi perbincangan umum karena aroma konflik of interest di situ begitu tinggi. Kita tahu ketua MK adalah paman Gibran. Karena Pak Anwar Usman itu menikah dengan Ibu Ida, adiknya Presiden Jokowi. Kemudian Pak Jokowi masih berkuasa saat ini. Jadi aroma kepentingan itu sangat begitu kuat dan tidak elok kalau itu menjadi sebuah keputusan di dalam MK. Kita lihat buktinya bahwa setelah ada MK yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa 9 hakim MK itu dinyatakan bersalah secara etik. Mereka melakukan pelanggaran. Bahkan ketuanya yaitu Anwar Usman itu dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Ini yang berbahaya. Karena secara etik berat itu sudah tidak ada lagi yang paling berat. Persoalannya, apakah pelanggaran itu menjadikan legitimasi untuk calon-calon yang ada ke depan? Keputusan MK itu, sekarang itu hanya siapa yang dapat diuntungkan. Nah, kita harus akui bahwa hanya Gibran yang manfaatkan. Istilahnya bahwa kalau kita melihat sesuatu ini, siapa yang diuntungkan kalau hanya Gibran, artinya ada relasi tertentu sehingga diberikan kesempatan untuk itu. Makanya Gibran di sini banyak bermasalah sekarang ini sehingga banyak sekali yang menggugat, banyak sekali yang mempertanyakan, membangun narasi gugatan-gugatan itu. Tetapi para pembesar negeri ini, baik itu politisi semuanya saya pikir tidak ada yang istilahnya punya irama yang berbeda, tetapi hampir sama. Bahwa mereka mengatakan bahwa keputusan MK itu adalah sudah legitimate karena sesuai dengan hukum. Karena MK putusannya itu bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada lagi putusan yang lain yang bisa membatalkan MK itu. Oke, kita setuju pada tahap itu. Yang jadi persoalan bahwa adalah hukum ini tidak terlepas dengan yang namanya etik. Saya jadi ingat sekarang. Ada satu ketua Mahkamah Agung dari Amerika Serikat. Itu tahun 50-an sampai tahun 69 itu mengatakan yang namanya Warren itu mengatakan bahwa hukum itu mengapung di atas samudra etik. Artinya kalau tanpa etik maka hukum itu tidak bisa ditegakkan. Dia tidak bisa berjalan, tidak mengapung. Pondasi yang paling esensi adalah etika. Etika soal nurani kita. Kita boleh berdebat bahwa yang namanya putusan hukum sudah final, oke. Tetapi apakah hati terdalam kita menerima itu? Apakah nurani kita menerima hanya sampai di situ? Bahwa kita hanya berbicara hukum tanpa kita berbicara etika. Etika itu menyangkut norma, etika itu menyangkut nilai, etika itu menyangkut tatanan semua. Dan tatanan itu tidak dibatasi dengan angka dan pasal-pasal semua. Tidak aspek legalitas, tetapi lebih pengakuan dalam jiwa kita.
Ini menjadi persoalan. Kita akan lihat bahwa ke depan nanti apakah nilai-nilai etik ini akan menjadi sesuatu yang kita gunakan di dalam untuk kacamata pilpres, atau kita akan menyingkirkan etik itu. Kita akan melupakan semua moralitas, kita akan semua melupakan etika dan susila dan semua persoalan-persoalan norma itu. Inilah yang menjadi persoalan untuk pilpres ke depan kita. Etika dan hukum semestinya tidak ada pertentangan dan tidak boleh dipertentangkan, karena seperti kata Warren tadi, hukum itu adalah berenang di lautan, di samudera etika. Nah, kita tidak mungkin akan bisa memisahkannya. Begitu juga kata filsuf Jeremy Bentham. Nah, itu filsuf yang hidup abad sekitar 18 sampai abad 19. Dia mengatakan bahwa hukum itu, etika itu menyangkut norma-norma semua, termasuk norma susila dan norma hukum. Jadi tidak bisa kita bertentangkan. Yang jadi persoalan adalah ini menyangkut standar moral kita untuk menilai itu, standar cara berpikir kita untuk menilai apakah etis dan hukum terpisah atau tidak. Di dalam suatu masyarakat itu berbeda-beda standar moralnya. Di Indonesia bahkan orang yang bersalah dituduh korupsi pun dia bisa melambaikan tangan dan tersenyum. Itulah budaya kita. Kita harus mengakui apakah ini menjadi standar moral kita. Seandainya standar moral kita rendah, maka kita akan mengakui nanti bahwa etika kita juga akan rendah. Sebaliknya, kalau standar moral kita tinggi, maka kita akan menempatkan etika itu menjadi tinggi di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Nah, disinilah kita akan mengusung nanti pada saat pilpres ini. Kita akan menyikapi bahwa calon-calon ke depan ini, apakah nanti kita anggap ini yang legal secara hukum? Apakah kita tidak menilai bahwa ini cacat secara moral? Kita akan lihat nanti ini semua. Kita akan membiarkan ini menjadi sebuah nokta hitam di dalam catatan pilpres kita, atau ini akan menjadi beban kita ke depan. Itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus nalar kita harus terbuka semua, supaya tidak kita tertutup, supaya tidak dipengaruhi oleh nalar-nalar yang lain, nalar-nalar yang menginterupsi, termasuk nalar-nalar yang narasi yang tidak bersih. Nah, di dalam politik ini yang akan kita lihat ke depan dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan adalah waktu yang sangat pendek. 14 Februari itu adalah yang sangat menentukan ketika pilpres nanti dilakukan pemungutan suara. Kita berharap bahwa etika itu menjadi panglima. Etika itu menjadi di atas dari semua yang ada, tatanan yang ada, karena menyangkut norma. Karena di situ adalah martabat kita. Itu adalah kehormatan kita sebagai bangsa. Kalau kita kehilangan martabat, kalau kita kehilangan kehormatan, maka sebagai bangsa kita sudah tidak punya nilai sama sekali. Kita boleh mencari pemimpin yang baik. Kita boleh akan memutuskan nanti presiden dan wakil presiden yang hebat. Tetapi kita juga harus strict dan kita harus mengikuti aturan prosesnya yang baik. Segala sesuatu yang tujuannya baik kita harus lakukan secara baik prosesnya. Jangan dengan cara-cara yang tidak baik. Karena bernegara ini dibutuhkan etika. Karena menjadi bangsa ini dibutuhkan martabat, dibutuhkan kehormatan. Kalau itu tidak ada, kita akan kembali lagi. Nah, persoalan sekarang adalah apakah mau semua para petinggi ini memilih cara yang lebih baik? Karena kalau kita tidak menggunakan cara yang baik, kita menanamkan, membuat legasi yang buruk sebetulnya. Dengan persoalan yang ada di MK ini, bagaimana proses di MK ini membolehkan kepada calon yang muda dengan cara melanggar etik, sebenarnya kita sedang mengajari anak-anak muda melanggar etik. Itu pelajaran yang harus kita tanamkan, naral kita, para politisi kita yang aktif di lapangan, yang di gelanggang politik, yang punya tujuan baik pada negeri ini, tolong itu disadari bahwa sebenarnya kita tengah mengajari loh anak-anak milenial, anak generasi yang Z segala macam, bahwa cara-cara yang gak etik sebenarnya dibenarkan kok. Itu yang berbahaya. Ketika generasi kita kehilangan etikanya, maka kehilangan norma, kita kehilangan martabat, kita kehilangan dignity, kebanggaan sebagai bangsa. Ini adalah kemunduran kita sebagai bangsa. Kita tidak melihat lagi ini sebuah jalan cerah, tetapi ini adalah sebuah jalan yang karut-marut, penuh debu kekusaman di lorong yang gelap, saya kira. Saat ini
kita harus menentukan bahwa apakah kita ingin memulai kembali lorong gelap itu atau kita akan membuatnya putih kembali. Ke depan ini, sebelum 14 Februari 2024, kita berharap bahwa politik yang terang ini menjadi lorong kita, sehingga kita bisa memutuskan apakah ke depan ini nanti kita akan berpartisipasi secara baik atau tidak. Jaminannya adalah para pembuat kebijakan harus memberikan sebuah solusi. Dia harus menuntun kepada rakyatnya kepada jalan yang baik, jalan yang memberikan kesempatan pada orang demokrasi yang benar, tetapi dengan cara-cara yang benar dan baik, bukan dengan cara-cara yang tidak baik. Di politik itu, pada intinya sejak zaman Yunani, sejak zaman Plato itu, politik itu adalah untuk kesejahteraan bersama, bonum commune. Dia itu untuk kemaslahatan bangsa, untuk kebaikan semua umat. Tetapi politik memang ada cara yang politik seperti gaya Machiavellian yang selalu dia mendewakan kekuasaan. Kekuasaan menjadi tujuan, bukan alat. Padahal kekuasaan itu adalah alat untuk membuat masyarakat lebih maju, lebih sejahtera. Di antaranya lewat Pilpres nanti, 2024. Saya kira para pembuat kebijakan, para pembesar negeri, dan terutama rakyat, gunakanlah nalar kita, gunakanlah semua pikiran kita yang logis untuk memandang bahwa persoalan-soalan yang ada di dalam politik itu bukan tujuannya juga yang kita harus capai, tetapi caranya juga harus baik. Caranya secara etik itu yang menjadi dasar dari sanubari kita. Itu yang harus menjadi pegangan kita.